Oke, kita mulai belajar ya. Kita dengerin. Baca Kak. Yohanes 4 ayat 1 dan 2. Bisa. Baptis. Yang ayat 2 mana? Meskipun Yesus sendiri tidak melainkan muridnya. Kita belajar kenapa Yesus tidak membaptis. Nih, jadi Yohanes membaptis kan? Mana Yohanes membaptis? Tapi Yesus membaptis enggak? Tidak. Yesus tidak membaptis. Ada di mana ayatnya? Yohanes 4 ayat 2. Jadi Yesus tidak membaptis. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus tidak membaptis? Kenapa? Karena Tuhan itu. Apa? Jadi Yohanes ini kok mati habis nggak ada lagi ya spidol. Kita ulangin ya. Yohanes kan membaptis, namanya Yohanes membaptis. Tapi kenapa Yesus tidak membaptis? Tidak membaptis. Ayatnya ada di Yohanes 4 ayat 2 itu ya, gitu. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Jadi Yesus nggak membaptis karena Yesus bukan suku Lewi. Yang suku Lewi adalah Yohanes membaptis. Yesus ini suku Yehuda, ingat-ingat ya. Suku Yehuda. Tapi muridnya membaptis. Padahal muridnya juga bukan suku Lewi. Bukan, campur kan murid-muridnya kan. Nah, karena gini, baptisan Yohanes itu untuk perjanjian lama. Yesus itu, murid-muridnya itu pelayan perjanjian baru. Nah, Yesus itu menggenapi perjanjian lama, maka dia dibaptis. Jadi Yesus itu menggenapi perjanjian lama. Dia disalib, dia dibaptis dulu. Nah, jadi murid-muridnya membaptisnya dalam apa? Dalam perjanjian baru, pelayan perjanjian baru. Jadi murid-muridnya membaptis, Yesusnya enggak. Paham enggak di sini? Jadi baptisannya beda. Yang satu, Yohanes itu baptisan dalam baptisan pertobatan. Kenapa? Iya, termasuk kita yang percaya Tuhan Yesus. Itu pelayan perjanjian baru. Nah, sekarang kita buka ayat tambahan ya. Jadi, hukum perjanjian yang lama ini nggak boleh dibuang. Karena belinya pakai uang, bukan pakai daun. Bukan, hukum perjanjian lama ini nggak boleh dibuang, nggak boleh ditiadakan, tapi sama Yesus dibatalkan, diganti hukum baru. Iya. Nah, itu kan ada tuh ayat 15 tuh. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya. Jadi dibatalkan, bukan dibuang. Iya. Bukan karena belinya pakai uang, bukan. Nah, itu kan ada di Efesus 2. Nah, sekarang 2 Korintus 3 ayat 16. Coba kita buka ya. Ya. Yang ayat 6 ya. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi kita ini pelayan perjanjian baru. Nah, kalau dulu perjanjian lama kan tertulis ini. Nah, perjanjian baru itu hukumnya hukum kasih. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sebenarnya hukum Taurat juga sama, itu harus mengasihi sesama. Nah, sekarang kita buka. Iya, nah kita buka nih di Matius 23 ayat 23, kita sama-sama baca di tembok tuh di atas, lihat. Apa tuh tulisannya tuh? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat apa yang paling penting? Kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, jadi dulu orang Farisi itu bangga sama perpuluhannya, bangga sama nggak makan babinya, bangga memelihara hari Sabatnya. Tapi dia nggak keadilan, nggak kesetiaan, nggak belas kasihan. Iya, makanya itu semua nggak boleh diikuti. Nah, sekarang kita pakai hukum kasih, gitu, ngerti kan? Iya. Ya, yang namanya agama pasti mengatur ibadahnya di mana, ngadep kemana, ya kan? Terus ibadahnya gimana caranya, ya toh? Jam berapa? Itu namanya agama. Tapi kalau Yesus ngajarin kita pelayan perjanjian baru. Ibadahnya dengan apa? Dengan mengasihi. Berarti Nggak diatur lagi jam berapa di mana, enggak. nggak usah langsung mengasihi. Iya, jadi kalau dengerin, kalau 24 jam kakak sama adik saling agape, berarti 24 jam itulah kakak sama adik ibadah, karena perintahnya kamu saling
Agape. Jadi kita nggak diatur lagi ibadahnya di mana, gimana, jam berapa. Jadi yang dipikirin tuh belas kasihan. Belas kasihan, kesetiaan. Bukan ibadah di mana, ibadah gimana, ibadah Iya. jam berapa. Betul. Jadi pelayan perjanjian baru itu berdasarkan hukum roh, hukum kasih. Jadi sekarang ngerti ya, adik kakak dimanapun jangan saling berantem, harus saling mengasihi, oke? Ini kok Iya, mami juga kita bilang mami nggak boleh berantem sama Popo. sama jangan marah. Iya tuh, deal tangannya. Allah yang pergi mana-mana Iya. janji dia. Oke, sampai sini udah ngerti ya. Jadi kita adalah pelayan perjanjian baru, sip. Jadi kita bukan jadi orang yang beragama, bukan, tapi kita ngikutin Tuhan Tuhan Yesus. Belas kasihan. Ya, Dan belas kasihan lagi. Yesus juga ikut ke gereja sama anaknya. Tuhan Yesus nggak punya anak. Ini anak. Dulu kan punya anak. Ini anaknya, oke? Iya, kita, Yang disangkut anaknya. iya kita anak Allah. Ya berarti ya benar kan? Iya, anak Tuhan. Ada yang mau ditanya nggak? Masih bingung nggak kenapa Tuhan Yesus nggak membaptis? Karena Tuhan Yesus harus menggenapi hukum Taurat. Gak boleh. Nah, sedangkan murid-muridnya adalah pelayan perjanjian baru. Jadi muridnya Yesus, ya murid Yesus membaptis dalam rangka gimana? Supaya jadi pengikut Yesus. Jadi kita jadi pengikut Yesus. Yesusnya sendiri jadi penggenap hukum Taurat. Jadi domba yang disembelih. Baru Yohanes Pembaptis dia pelayan perjanjian lama karena dia suku Lewi, dia boleh membaptis. Yesus suku Yehuda nggak boleh baptis. Tapi Yesus menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat bisa dibatalin, terus murid-murid Yesus termasuk kita itu boleh membaptis karena kita jadi pengikut Yesus. Di sini hukumnya hukum kasih. Nah, di sini hukumnya hukum Taurat. Taurat itu juga kalau dibedah dalamnya kasih. Seperti itu. Iya, tetapi di sini banyak tertulisnya. 1 nggak boleh makan babi, 2 harus disunat, 3 harus kasih perpuluhan, 4 harus kuduskan sabat. Nah, ini semua nggak perlu dilakukan lagi, tetapi yang berkaitan sama kasih, hormati orang tua, terus dan kasihan semua itu harus tetap dilakukan karena itu iya, karena itu esensi dari hukum Taurat. Kan tadi Matius 23 ayat 23 jelaskan esensi yang paling penting dari hukum Taurat, belas kasihan, kesetiaan, sama apa tadi? Matius 23 ayat 23. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, kita pakai hukum kasih ya, saling mengasihi ya. Pakai yang dulu itu, Pi. Iya, udah digenapi sama Tuhan Yesus, sudah dibatalkan, ganti hukum Dia diganti. hukum kasih. Begitu. Gimana